Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marta Valentina. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fenomena hubungan internasional di Amerika Latin. Fenomena hubungan internasional di Amerika Latin. Amerika Latin adalah sebuah kawasan paling dinamis dalam hubungan internasional, terbentang dari Meksiko hingga ujung selatan Amerika Selatan. Kawasan ini memiliki sejarah panjang interaksi dengan negara-negara seperti Amerika Serikat, Eropa, dan Asia. Di dalam video ini, saya akan membahas bagaimana hubungan internasional di kawasan ini berkembang, baik antara negara-negara di Asia Latin sendiri maupun dengan negara di luar kawasan. Mari kita mulai dengan dinamika hubungan intra-kawasan. Hubungan intra-kawasan Amerika Latin. Hubungan antara negara di Amerika Latin banyak dipengaruhi oleh upaya integrasi ekonomi dan politik. Tujuan utama Mercosur adalah menciptakan pasar bebas antara Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, dan Venezuela. Namun, seperti banyaknya blok ekonomi lainnya, banyak pula tantangan yang dihadapin. Perbedaan ideologi politik di antar negara anggota seringkali menjadi hambatan utama dalam mencapai kesepakatan yang lebih erat. Lalu ada Alianza del Pacífico yang beranggotakan Meksiko, Kolombia, Peru, dan Chili. Mereka lebih fokus pada perdagangan bebas dengan negara-negara di Asia Pasifik. Perbedaan pendekatan ini mencerminkan keragaman kepentingan ekonomi dan politik di Amerika Latin, di mana beberapa negara lebih condong ke arah kerjasama dengan Asia, sementara yang lain lebih fokus pada kawasan Atlantik. Studi kasus. Sebuah studi dari Sebastian H. Chamandi menyebutkan bahwa tantangan ideologi di Mercosur seringkali menjadi faktor utama yang memperlambat proses integrasi. Pergantian pemerintah yang berbeda ideologi di negara-negara kerap membuat kerjasama regional menjadi terhambat. Hubungan Amerika Latin dengan Amerika Serikat. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai hubungan antara Amerika Latin dengan Amerika Serikat. Hubungan ini sudah terjalin sejak lama, dimulai dengan doktrin Monroe pada awal abad ke-19. Doktrin ini menegaskan bahwa Amerika Serikat menganggap Amerika Latin sebagai bagian dari pengaruhnya dan menolak intervensi kekuatan luar. Hingga saat ini, Amerika Serikat tetap menjadi mitra dagang terbesar untuk banyak negara Amerika Latin. Sebagai contoh, hubungan perdagangan antara Meksiko dan AS sangat kuat, terutama sejak perjanjian NAFTA, yang sekarang telah diganti dengan USMCA. Namun meski ada hubungan ekonomi yang kuat, isu-isu lain seperti kebijakan imigrasi dan interferensi politik seringkali membuat hubungan ini rumit. Menurut penelitian Jean-Paul Faguet, kebijakan imigrasi AS terhadap negara-negara Amerika Tengah seperti Honduras dan El Salvador menciptakan ketegangan yang signifikan dalam hubungan bilateral. Banyaknya migrasi dari kawasan ini ke AS yang dipicu oleh kekerasan dan kemiskinan terus menjadi isu utama dalam hubungan kedua kawasan ini. Hubungan Amerika Latin dengan Eropa. Kini kita beralih ke hubungan Amerika Latin dengan Eropa. Sejak zaman kolonial, hubungan antara kedua wilayah ini sangat erat. Spanyol dan Portugal sebagai bekas penjajah memiliki hubungan sejarah yang kuat dengan banyak negara di Amerika Latin. Namun dalam konteks modern, hubungan ini banyak berfokus pada perdagangan dan kerjasama di bidang politik. Saat ini, Uni Eropa sedang dalam proses negosiasi perjanjian perdagangan dengan Mercosur yang diharapkan dapat meningkatkan akses pasar bagi produk-produk Amerika Latin. Meski begitu, perjanjian ini menuai kontroversi, terutama terkait isu lingkungan. Banyak aktivis di Eropa yang khawatir
bahwa peningkatan perdagangan dengan Amerika Latin akan mempercepat deforestasi di hutan Amazon. Studi kasus. Menurut Lopez Gracia, salah satu tantangan terbesar dalam kesepakatan perdagangan antara Uni Eropa dan Mercosur adalah dampak lingkungan. Studi tersebut menunjukkan bahwa perjanjian perdagangan ini berpotensi memperburuk masalah deforestasi yang telah menjadi perhatian global. Hubungan Amerika Latin dengan Asia. Terakhir, mari kita bahas hubungan Amerika Latin dengan Asia. Dalam beberapa dekade terakhir, Cina telah menjadi salah satu mitra dagang terbesar bagi banyak negara di Amerika Latin. Dari Brazil hingga Argentina, Cina telah melakukan investasi besar di sektor infrastruktur dan energi. Ini adalah bagian dari strategi Cina untuk mengamankan pasokan sumber daya alam seperti minyak dan mineral. Selain Cina, negara-negara Asia seperti Jepang dan Korea Selatan juga telah memperluas hubungan mereka dengan Amerika Latin. Jepang, misalnya, memiliki hubungan ekonomi yang kuat dengan Brazil. Sementara Korea Selatan banyak berinvestasi di sektor manufaktur di Meksiko dan Brazil. Studi kasus menurut penelitian oleh Margaret Mears, investasi Cina di sektor energi Amerika Latin, terutama di Brazil dan Argentina, telah memperluas pengaruh Cina di kawasan ini. Namun hal ini memicu perdebatan tentang apakah Amerika Latin telah bergantung pada Cina dalam hal investasi asing. Penutup. Amerika Latin terus memainkan peran penting dalam politik global, dengan hubungan yang kuat dan baik di dalam kawasan maupun dengan kekuatan besar seperti Amerika Serikat, Eropa, dan Asia. Tantangan dan peluang ini mencerminkan bagaimana kawasan ini berkembang di tengah perubahan global yang cepat. Terima kasih telah menonton.